Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Ali. Di video kali ini gue mau nge-unboxing iPhone yang gue beli dari salah satu seller di Shopee. Ini paketnya, ini adalah iPhone 12, WiFi only 128GB, paketnya masih fresh ya. Jadi, ini gue dapet di harga 3,9, yang mana ini cukup murah banget untuk WiFi only, bukan SIM lock atau SIM sticker lah ya. Karena memang perlu kalian perhatikan, di seri 12 sampai 13, entah itu mau base, entah itu mau pro atau max, itu SIM sticker tanam. Kalau misalkan kalian beli yang SIM sticker. Ini sedikit info aja, gue dapet dari beberapa seller yang gue tanya dan memang mereka bilangnya SIM tanam itu adanya dari 12 sampai 13 untuk sekarang. Gue nggak tahu sih ke depannya ntar si 14 atau 15 ada atau enggak, tapi ya kalau kalian mau nyari WiFi only, baiknya tanya-tanya dulu. Dan ini adalah salah satu seller yang nggak kalian rekomendasiin termasuk sih, karena memang setiap gue unboxing, ada aja itu beberapa user ya di komentar, di kolom komentar yang keluar-keluar soal si seller ini. Kayak misalkan gantian lah, tiba-tiba dikirimnya SIM lock lah. Dan gue sendiri cukup kepo, karena kebenaran kemarin gue dapet murah, dan itu bukan tanggal cantik. Ngomong-ngomong, gue nggak ngerti gimana caranya, gue tiba-tiba ada diskon, jadi ya udah akhirnya gue beli. Gue dapet di 3,9 128 GB, ini cukup worth it. Dan ya daripada kelamaan, mending kita langsung unboxing aja, karena jujur gue udah cukup kepo. Kalau misalkan nggak sesuai pasti akan gue retur lagi. Tapi ya semoga aja sesuai sih, karena memang gue males banget setiap beli retur kayak ya gue minta unit yang normal. Udah, lu dapet duit gue dapet unit gitu kan, dapet HP gitu kan, apa susahnya kan. Makanya gue heran aja sama seller. Ya moga-moga aja ini unit normal lah ya, karena gue males lagi packing ulangnya. Oke, kita langsung mulai aja video unboxing ya. Oke, kita langsung mulai unboxing ya. Oke, ini HP-nya kita pinggirin dulu. Dapat seperti biasa SIM ejector, dan ini ejectornya. Stiker nggak dapat, oke. Dan ini dia HP-nya, anjay, ini masih mulus banget. Ini ngingetin gua sama satu seller, padahal ini beda seller ya. Sebentar. Ngingetin gua sama si Google Pixel. Sama-sama YYDS ininya ya. Kalau kita lihat tuh, logonya sama. Padahal beda toko ya. Ini Arisa, ini dari Bojun. Oke. Oke, padahal beda seller ya, beda toko. Tapi ini kayaknya satu gudang sih, kemungkinan si Arisa sama si Bojun ini. Jadi ya, kalau misalkan benar satu gudang, berarti beli dari Bojun pun sama halnya kayak Arisa, mereka tanggung jawab. Oke nih, kalau lu lihat housingnya masih bagus banget ya. Nggak ada minus. Ini ya udah diganti mungkin, dan lensanya kalau kalian bisa lihat sendiri nggak ada lecet. Tuh, nggak ada lecet ya lensanya. Dan LCD-nya kalau kalian bisa lihat tuh, ini masih mulus banget bre. Nggak ada ini sama sekali noh. Kalau lu lihat dari atas ke bawah nggak ada lecet sama sekali. Oke, kita langsung nyalain aja. Gue sendiri penasaran sama si iPhone-nya. Anjay bre, gokil. Mantap nih 128 GB. Kita langsung ini aja. Kita tungguin. Oke, udah diupdate ke iOS 18 ternyata. Sellernya cukup baik juga. Baterainya 2% ya. Ini harus sembari gua charger, takutnya mati nanti kan. Kita sambil di charger aja cuy. Ini gue pakai Ugreen di sini kalau kalian bisa lihat. Oke, tidak ada SIM. Ini iOS 8. Ini kayaknya iOS 18.0 atau enggak 18.1. Bentuknya masih gini soalnya. Masih yang begini nih. Ini 18.0 kayaknya deh. Kita coba ke umum dulu. Iya, 18.0 kan. Dan di sini, walah SIM dikunci, cok. Waduh, SIM dikunci. Gue dapet apa sih, SIM stiker tanam kayaknya. Padahal kalau misalkan gue kasih lihat nih di sini. Nih bre, kalau lo lihat tuh tokonya, dan gue bilang di sini
SU atau FU, FU ya Kak, FU kan berarti full unlock kan, dan harusnya nggak SIM kayak gitu. Ya kita lihat aja ini SIM stikernya kayak gimana. Kalau nggak ini gue retur karena ini udah nggak sesuai sama perjanjian awal, dan kalau kalian bisa lihat di sini, nih kalau kalian bisa lihat di sini gue pesennya iPhone 12 WiFi only 128 GB warna putih, dan tadi kalian udah lihat dibilangnya FU, tapi gue dapetnya SU. Kita lihat lagi, ini udah baterainya 6%, ini SIM dikunci. Ya oke deh, ini nggak gue kecilin dulu karena memang banyak yang ini kan bilang nggak ngeliat, nih gue matiin dulu. Terus gue ngeliat di sini baterai health-nya berapa? Baterai health-nya itu masih 100, tapi nanti kita reset lagi, dan di sini gue mau ngecek buat suaranya. Coba ini yang dual SIM apa single SIM? Dual SIM anjay. Kenapa ininya dapetnya yang dual SIM nih? Nah, ini dual SIM sebenarnya kayak gini nih, kalau kalian bisa lihat ada karet di sini. Kalau kalian yang beli versi Cina, karena buat naruh lagi kayak gini tuh. Buat ngepasin. Nih, buat nekan si kartunya pokoknya. Dan kita coba aja di sini langsung. Harusnya kebaca ini. Kolom kayak sama yang 12 Pro Max. Jadi di sini emang nggak kebaca karena kan WiFi only ya. Nggak akan kebaca kecuali gue tembak IMEI 3 bulan. Nah, ini harusnya nggak akan kebaca di sini kalau gue nggak tembak IMEI 3 bulan. Dan di sini di selulernya harusnya ini T-Mobile ya. Ke aplikasi SIM. Nah, ini yang baru nih. Ini USIM Pro ya. Unlock mode. Berhubung ini T-Mobile, gue masukin ke sini aja. For Qualcomm, dan di sini gue nyalain yang T-Mobile 5G. Terus langsung gue ya pokoknya gitulah. Reaktif lagi. Coba harusnya di sini muncul sinyalnya. Kalau kita ngikutin yang 12 Pro Max. Soalnya 12 Pro Max juga nggak daftar, tapi dia harus pilih modenya bener dulu baru bisa dijalanin. Kalau lu pilih modenya nggak bener, yang 12 Pro Max pun nggak bakal muncul ininya, sinyalnya. Tapi kita coba cek dulu nih, gue nyalain WiFi. Sebenarnya bisa dibilang ini termasuk responsif sih untuk LCD ya. Aftermarket ya sebenarnya mau ngeluh pun gimana ya, harga 3,9 kan. Ini kita bisa lihat di sini, oh walah, udah di-upgrade juga, Bre. Storage-nya kalau kalian bisa lihat. Oh ya, storage itu bisa di-upgrade karena gue sendiri pernah nge-upgrade 12 Pro Max ke 1 tera. Jadi 12 Pro Max itu mentok di 512 GB, tapi 12 Pro Max bisa pakai storage punyanya 13 Pro Max yang 1 tera, 1 TB. Dan itu gue pernah nge-upgrade, memang di sininya nggak akan berubah, tapi nanti di iPhone-nya berubah. US Print T-Mobile ya. Harusnya nggak salah sih tadi gue pilih ini. T-Mobile. Ntar kita coba tes pakai Tri. Tapi di sini gue cobain dulu sekali lagi. Ini kenapa nggak muncul. Harusnya kalau ngikutin yang 12 Pro Max ini harusnya muncul. Coba LTE aja deh. Apa sih kartunya memang yang udah nggak ini. Karena memang ini kartu nggak didaftarin ya. Ini kartu apa ya? Pas banget kartu Tri. Coba kita kartu Tri dulu. Dan di sini kalau lu lihat ya. Ini tuh nggak muncul hello atau gimana kayak 12 Pro Max nih. Contohnya gue contohin 12 Pro Max sebentar. Nah, si 12 Pro Max ini tuh kalau misalkan gue kesini ya, ke pengaturan. Terus ini sorry gue lagi bikin reviewnya soalnya ke seluler. Saat gue reload, ini USIM Ultra ngomong-ngomong di sini gue reload, dia tuh bakal ke nah, itu tadi nih. Aktivasi diperlukan. Anjay, ini ada pembaruan TikTok apa ini? Ini mungkin karena ini kali ya, gue download TikTok, login pakai TikTok gue. Nah, harusnya kayak gini. Gue coba lagi nih, reload aktif.
Harusnya dia tuh masuk ke hello lagi tuh kayak gini. Nah, gue takutnya si ininya tuh sinyal kebaca, sedangkan ini tadi nggak sama sekali muncul kayak gitu. Tapi kita coba aja. Ini nggak usah dilanjutkan, biarin aja. Nah, tuh. Harusnya kayak gini. Si 12 Pro Max. Nah, kita coba lagi di sini. Buat si ininya. Wah, sempat ini ya tadi ya, nangkep cahayanya. Karena Tri lagi open jaringan untuk ngepastiin daripada kita pakai Telkomsel yang memang nggak open jaringan, kita tes pakai Tri di sini langsung gue coba aja dia muncul atau enggak. Nah, sinyalnya muncul tapi dia hilang lagi. Biasanya karena salah mode. Tapi masalah tadi di reload nggak kayak si iPhone 12 Pro Max. Sore ini kayaknya gue break dulu lagi azan soalnya. Nggak bagus dia lanjutin. Oke, jujur-jujuran aja ya di sini ya. Kayaknya ini bakal susah untuk narik sinyal meskipun ini SIM stiker tanam. Bukan karena nggak kebaca, soalnya kalau memang nggak kebaca ini LTE nggak akan bisa nyala. Dan kita coba cek meskipun nggak ada paket internet, biasanya saat gue coba kayak gini. Coba kita lihat ada notif apa. Ini nggak ada paket, oh gampang. Telepon aja, gue telepon coba. Bentar. Ini responsif sih sebenarnya untuk layar meskipun udah gantian, coba kita nelpon. Bisa pulsa Anda saat ini tidak mencukupi. Mohon lakukan. Maaf, pulsa gue habis. Ini tadi kan Sprint atau T-Mobile ya. Harusnya tuh ngebaca cuy. Dan ini lucunya aja. Si 12 Pro Max nggak selama ini. Untuk apa namanya? Narik sinyal ya. Dan ini lama banget. Makanya gue ada, yang gue bilang tadi ada kecurigaan tersendiri aja untuk si device ini. Kita coba kartu Telkomsel gue akan ngambil dari iPhone XR, sabar. Nah, berhubung ini lagi masang si AirSIM-nya nih kita coba nih. Kan lu pada nanya kalau SIM stiker tanam bisa dipasang AirSIM gini nggak? Nah, kita coba ya. Sekalian. Gue coba nih. Ini modenya nggak akan muncul biasanya. Tuh. SIM tidak sah jadinya. Kita cabut lagi. Dan akan gue copot. Ini kebetulan Telkomselnya aktif dan ada paketnya. Makanya gue bilang lucu kalau misalkan ini sampai nggak bisa. Soalnya di 12 Pro Max aja, ini dengan gampangnya munculin sinyal meskipun keblok ya. Ini sama kayak 12 Pro Max, samanya di mana di saat masukin kartu tidak ada layanan. Tapi bedanya adalah di saat 12 Pro Max lu udah bener pilih mode dan lu reaktif, dia bakal muncul sinyalnya, sedangkan ini nggak sama sekali. Nih gue nyalain, di sini kebaca ya. Dan aplikasi SIM, unlock mode lagi, pilih yang US T-Mobile 5G, dan di sini gue, aduh, nah ini dia gue reaktif lagi. Nah ini nggak kayak 12 Pro Max tadi tuh, nggak ada apa namanya, lu balik ke home screen gitu nggak ada. Gue takutnya apa karena itu dual SIM yang tadi ya, jadi apa karena SIM-nya dual mungkin nggak kebaca atau gimana, gue kurang ngerti juga. Coba gue ke ini apa namanya, ngambil ini sebenarnya agak riskan sih. Misal gue ngambil kayak Itel atau for Intel, dia ntar nggak kebaca nih kartunya kebacanya Telkomsel di sini bukan T-Mobile. Dan kalau kayak gitu saat lu reaktif biasanya dia akan SIM not support. Masih T-Mobile, nggak tahu kebaca atau enggak ya si kartunya noh. Nggak, sinyal nggak muncul, nggak kayak 12 Pro Max. 12 Pro Max sama-sama di blok sama ini. Karena memang HP di blok itu bedanya saat dimasukin kartu, sinyal nggak akan muncul sama sekali. Apalagi Telkomsel mau mode pesawat berkali-kali itu nggak bisa, dan ini nggak bisa sama sekali nih. Oke, ini akan gue retur karena memang gue mesennya WiFi only bukan SIM stiker. Bahkan di chatnya pun dia bilang ini FU bukan SU, tapi nyatanya yang gue dapet adalah
SU bukan FU. Dan yang jadi masalah di sini gue nggak permasalahin storage udah diganti, housing LCD udah diganti, gue nggak permasalahin. Ini terlebih LCD udah kelihatan banget ya. Gue nggak permasalahin di situ. Yang jadi masalah adalah gue minta FU dikirimin SU dan SIM stiker tangannya nggak bisa diapa-apain. Gue kurang tahu sih. Gue mikirnya karena tadi mungkin karena si dual SIM tray-nya ini, mungkin karena memang ini juga udah keblok, tapi dia kartu apa aja narik si 12 Pro Max ini. Ya oke, paling kayak gitu aja. Itu alasan utama gue untuk ngeretur. Oke semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Akan gue kabarin lagi nanti. Gue nggak tahu gue mesen dari seller ini lagi apa enggak, tapi kemungkinan gue akan nyoba mesen nanti di iPhone 15 atau enggak iPhone 14 Pro. Karena iPhone 12-nya kurang bagus kayak gini. Karena kayak seller yang kemarin aja lah. Seller kemarin gue coba 2 kali dan zonk. Dan di seller ini akan gue coba 2 kali juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.